Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita selalu dalam lindungannya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, Susilo Heri Pratama, Rosyid Setiawan Ridho Sapitro, Syahih Ayu Kusumawati, Eti Sundari, dan Anggita Diah Kusumawati akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Wasilah Media Dakwah. Kami akan menjelaskan beberapa poin pembahasan. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua jenis dan karakteristik, yang ketiga kelebihan dan kekurangan, yang keempat ilmu yang terkait langsung dengan media dakwah beserta fungsinya, dan yang kelima atau yang terakhir adalah analisis contoh media dakwah. Pembahasan yang pertama adalah pengertian atau definisi dakwah. Secara etimologis, dakwah berasal dari bahasa Arab yaitu da'a, yad'u, dakwan, doa yang diartikan sebagai mengajak atau menyeru, memanggil, seruan, permohonan, dan permintaan. Pada tataran praktik dakwah harus mengandung dan melibatkan 3 unsur, yaitu penyampaian pesan, informasi yang disampaikan, dan penerima pesan. Namun, dakwah mengandung pengertian yang lebih luas dari istilah-istilah tersebut. Dakwah merupakan aktivitas menyampaikan ajaran Islam, menyuruh berbuat baik dan mencegah perbuatan munkar, serta memberi kabar gembira dan peringatan bagi manusia. Teknologi informasi atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information Technology atau IT adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. Teknologi informasi menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari teknologi informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, televisi, peralatan rumah tangga, elektronik, dan piranti modern semisal handphone. B. Jenis dan karakteristik media dakwah. Jenis dan karakteristik media dakwah dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama radio. Radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik. Gelombang ini melintas dan merambat lewat udara, dan bisa juga merambat lewat ruang angkasa yang hampa udara, karena gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut. Sejarah perkembangan radio di Indonesia dimulai ketika berdirinya RRI atau Radio Republik Indonesia, tepat pada tanggal 11 September 1945, melalui rapat 6 utusan radio di Rumah Adang Kadarussaman, Jalan Menteng, Dalam, Jakarta. Pertemuan memutuskan untuk mendirikan RRI sekaligus memilih Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum RRI. Yang kedua, televisi. Televisi adalah sistem elektronik untuk memancarkan gambar bergerak dan suara kepada receivers. Sejak tahun 1930, mulai penyiaran televisi menemani radio, dan secara aktif, siaran televisi dimulai 1947 di Indonesia. Televisi masuk pada tahun 1962 dan diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 24 Agustus 1962 di Jakarta. TVRI merupakan televisi pertama di Indonesia dengan jam siar 30-60 menit per hari. Jumlah receiver televisi di Jakarta saat itu mencapai 10.000 pada tahun 1969. Jumlah receiver televisi di Jakarta mencapai 65.000 hingga Maret 1972 mencapai 212.550.000.
Yang ketiga, film. Film atau movie adalah serentetan atau series fotograf dalam film yang diproyeksikan pada layar silih berganti secara teratur dengan menggunakan cahaya. Karena fenomena optikal tampak seperti terlihat sungguh-sungguh dan ini memberikan ilusi aktual, bergerak terus-menerus tanpa henti. Gambar bergerak dipandang sebagai sarana efektif dalam mengkomunikasikan drama. Film juga sebagai medium teknologi media massa yang ampuh sekali, bukan saja untuk hiburan, tetapi juga untuk penerangan dan pendidikan. Dalam ceramah-ceramah penerangan atau pendidikan kini banyak digunakan film sebagai alat pembantu untuk memberikan penjelasan. Yang keempat, internet. Internet adalah media dan sumber informasi yang paling canggih saat ini. Sebab teknologi ini menawarkan berbagai kemudahan, ketepatan akses, dan kemampuan menyediakan berbagai kebutuhan informasi setiap orang, kapan saja, di mana saja, dan pada tingkat apa saja. Berbagai informasi yang dapat diperoleh melalui internet antara lain lapangan pekerjaan, olahraga, seni, belanja, perjalanan, kesehatan, permainan, berita, komunikasi lewat email, mailing list, dan chatting internet. Internet sebagai sumber informasi memungkinkan semua orang untuk terus belajar seumur hidup, kapan dan dimanapun serta untuk keperluan apapun. Untuk kebutuhan belajar bagi setiap individu, internet tidak hanya menyediakan penelusuran informasi tetapi juga komunikasi termasuk komunikasi dakwah. Internet sendiri merupakan suatu network atau jaringan yang menghubungkan setiap komputer yang ada di dunia dan membentuk suatu komunitas maya yang dikenal sebagai global village atau desa global. Yang kelima, lisan. Lisan inilah wasilah dakwah yang paling sederhana yang menggunakan lidah dan suara. Dakwah dengan wasilah ini dapat berbentuk pidato, ceramah, kuliah, bimbingan, dan penyuluhan, dan lain sebagainya. Yang keenam, akhlak. Akhlak yaitu perbuatan-perbuatan nyata yang mencerminkan ajaran Islam dan dapat diamati serta dimengerti oleh mata'u. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan media dakwah. Setiap media dakwah pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang pertama yaitu radio. Kelebihan radio adalah sarana tercepat, lebih cepat daripada media cetak dalam menyampaikan informasi kepada publik, karena media radio tanpa melalui proses yang rumit dan tidak butuh waktu lama yang banyak seperti siaran televisi atau sajian media cetak lainnya. Hanya dengan melalui telepon, reporter radio dapat secara langsung menyampaikan berita atau pelapukan peristiwa yang ada di lapangan. Kekurangannya yaitu radio cepat hilang dan gampang dilupakan. Pendengar tidak bisa mengulang apa yang didengarnya, tidak seperti membaca koran yang bisa mengulang bacaannya dari awal. Sajian informasi radio bersifat global dan tidak detail, serta mengandung gangguan seperti timbul, tenggelam, dan gangguan teknis. Radio merupakan salah satu sarana dakwah yang efektif. Yang kedua yaitu televisi. Kelebihannya yaitu memiliki jangkauan yang sangat luas sehingga ekspansi dakwah dapat menjangkau tempat yang lebih jauh, bahkan pesan-pesan dakwah bisa disampaikan pada mata yang berada di tempat-tempat yang sulit dijangkau. Televisi juga mampu menampung berbagai varian metode dakwah sehingga membuat peluang bagi para mat'u yang jumlahnya bisa jadi puluhan juta dalam satu sesi acara TV dan televisi bersifat visual. Kekurangannya yaitu dalam pembuatan sebuah acara Islami di televisi terkadang terjadi pencampuran antara yang hak dan yang batil. Dunia pertelevisian yang cenderung kapitalistik dan profit orient dan adanya tuduhan menjual ayat-ayat Al-Quran ketika berdakwah di televisi. Yang ketiga yaitu film.
Kelebihannya yaitu secara psikologis mempunyai kecenderungan umum yang unik dalam keunggulan daya efektivitasnya terhadap penonton. Media film menyuguhkan pesan yang hidup, akan mengurangi keraguan apa yang disuguhkan sehingga lebih mudah diingat dan mengurangi kelupaan. Kekurangannya yaitu mempunyai dampak yang besar kepada generasi muda dalam memilih dan menentukan gaya hidup serta cita-citanya, dan tentunya juga pada kualitas bangsa dan negara. Produk lain dari GF yang menonjol dalam media TV, misalnya porsi-porsi film Islami yang hampir boleh dikatakan tidak ada. 90% film yang diputar adalah bergaya hidup barat dan sisanya adalah film nasional. Yang keempat yaitu internet. Kelebihannya yaitu kebutuhan manusia akan informasi sudah menjadi suatu kebutuhan pokok. Orang-orang disibukkan dengan rutinitas kesehariannya sehingga tidak sempat menonton atau membaca berita lewat televisi atau koran, sehingga mereka menggunakan alternatif lain untuk dapat mengakses informasi yaitu melalui internet. Dengan kemudahan itu, maka saat ini informasi bisa didapatkan tanpa harus terikat ruang dan waktu. Kekurangannya yaitu seperti berbagai situs-situs yang dinilai sesat yang mengatasnamakan agama. Hal tersebut banyak menimbulkan suatu kebingungan bagi masyarakat awam yang membuka situs tersebut. Memang perlu adanya pembatasan link-link yang mengatasnamakan lembaga atau institusi dakwah agar dakwah lewat internet dapat berjalan dengan baik. Ilmu yang terkait langsung dengan media dakwah beserta fungsinya. Ilmu bantu dalam ilmu dakwah adalah ilmu yang dapat dimintai bantuan atau dipinjam teorinya untuk mengembangkan teori-teori dakwah atau memahami hakikat dakwah. Termasuk dalam komponen ini diantaranya adalah ulumul Quran, hadis, usul fikih, tafsir, hadis, sejarah peradaban Islam, ilmu komunikasi, psikologi, dan filsafat. Ilmu yang terkait langsung dengan media dakwah beserta fungsinya dibagi menjadi 10, antara lain 1. Hubungan ilmu dakwah dengan ilmu agama. Ilmu dakwah sendiri membahas tentang bentuk penyampaian ajaran Islam. Dari inti ajaran Islam adalah akidah, syariah, dan akhlak yang kemudian membantu sebuah ilmu tersendiri yaitu ilmu tauhid. Dan itu semua merupakan bentuk materi dakwah. Kemudian materi tersebut digunakan oleh seorang dai untuk berdakwah. Jadi ilmu agama membutuhkan bantuan ilmu dakwah untuk disampaikan kepada umat manusia agar dapat diterima dengan baik dan diamalkan. Kedua, hubungan ilmu dakwah dengan ilmu-ilmu sosial. Ilmu-ilmu sosial menerangkan berbagai macam segi kehidupan individu dan sosial secara detail dan terperinci. Ilmu ini dapat membantu ilmu dakwah dalam memahami masyarakat tersebut. Sebab penyampaian ajaran Islam yang menjadi sarana ilmu dakwah sangat kompleks, yang menyangkut segi struktur sosial, proses sosial, interaksi sosial, dan perubahan sosial seperti yang dibahas dalam sosiologi maupun tingkah laku manusia sebagai pribadi sosial dan masalah-masalah kejiwaan lainnya seperti yang dikaji dalam ilmu psikologi. Yang ketiga, ilmu dakwah dan ilmu normatif. Ilmu-ilmu normatif adalah ilmu-ilmu yang membicarakan bagaimana seharusnya sesuatu itu sebagai kebalikan dari ilmu-ilmu positif yang membicarakan suatu menurut adanya. Yang termasuk ilmu-ilmu normatif ialah ilmu dakwah dan ilmu penelitian. Ilmu ini memerlukan bantuan ilmu penelitian atau metode riset, baik untuk merumuskan dakwah sebagai ilmu maupun mengembangkan lebih lanjut. Yang kedua, ilmu dakwah dan logika. Logika adalah ilmu yang mempelajari cara-cara berpikir dengan benar.
Ilmu logika ini dipakai untuk memahami secara benar objek kajian serta untuk menguji kebenaran ilmunya. Yang keempat yaitu ilmu dakwah dan komunikasi. Dakwah adalah proses komunikasi yang dilakukan oleh dai kepada mat'u. Tentu saja hubungan sangat erat, namun ilmu dakwah adalah tidak hanya memberikan kontribusi kepada ilmu dakwah, sebab ilmu dakwah sendiri membahas proses kemanusiaan dengan Sang Pencipta dan semua makhluk lainnya. Yang kelima, ilmu dakwah dan ilmu bimbingan konseling. Metode yang dapat dipakai dalam ilmu dakwah adalah ilmu yang digunakan dalam metode BK. Ketika masyarakat mengalami guncangan batin, maka persoalan dapat diselesaikan melalui metode BK dan pendekatan keagamaan, salah satu metode ilmu dakwah. Yang keenam yaitu ilmu dakwah dan ilmu psikologi. Ilmu yang berkaitan dengan proses mental dan pengaruhnya pada perilaku ilmu pengetahuan tentang kegiatan jiwa, sehingga seorang dai perlu memotivasi tentang psikologi untuk mengetahui keadaan seseorang pendengar sehingga nyaman dan menyampaikan materi. Yang ketujuh, ilmu dakwah dan ilmu sosial. Ilmu sosial ini menerangkan berbagai macam segi kehidupan manusia secara detail dan terinci. Oleh karena itu, ilmu dapat membantu memahami masyarakat tersebut karena ilmu dakwah ini menyangkut segi struktur sosial, proses sosial, interaksi sosial, dan perubahan sosial maupun tingkah laku manusia. Yang kedelapan, ilmu dakwah dan ilmu tafsir. Tafsir ialah menjelaskan Al-Quran, menerangkan maknanya. Tafsir pada asalnya membuka dan melahirkan. Hubungan tafsir dengan ilmu dakwah, yaitu adanya mempelajari ilmu tafsir dapatlah mengetahui isi yang terkandung dalam Al-Quran dan lebih mudah untuk disampaikan kepada orang-orang. Bagi seorang dai, sangat membutuhkan ilmu tafsir yang mana pada ilmu tersebut banyak terkandung beberapa percikan ilmu pengetahuan penting untuk menjadi bahan bicara seorang dai. Yang sembilan yaitu ilmu hadis. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan ketetapan atau hukum dalam agama Islam. Hubungan hadis dengan ilmu dakwah yaitu di dalam kandungan hadis juga banyak mendapat dalil-dalil tentang materi pembahasan yang disampaikan oleh seorang dai, karena seorang dai harus menguasai beberapa hadis untuk dijadikan sebagai pedoman dalam penyampaian. Dan yang terakhir yaitu ilmu fikih. Fikih menurut bahasa berarti paham. Di antara keistimewaan fikih yaitu yang kita katakan sebagai hukum-hukum syariat yang mengatur perbuatan dan perkataan mukallaf, memiliki keterikatan yang kuat dengan keimanan tersebut. Analisis contoh media dakwah. Dakwah Ustadz Hanan Ataki, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Yusuf Mansur, Ustadz Abdul Somad. Mereka semua menggunakan blog dan juga situs jejaring sosial sebagai media dakwah melalui internet. Hal ini memudahkan para mat'u untuk bertanya seputar agama kepada situs-situs yang telah dibuat oleh juru dakwah terkenal itu. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami berharap hasil presentasi yang kami berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya karena kesempurnaan hanya milik Allah Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.